4 cara supaya kamu bisa menjadi orang yang menyenangkan. Bisa menyenangkan sebagai seorang teman, bisa menyenangkan dalam circle pergaulan. Nah, di sini saya akan share 4 cara yang bisa kamu lakukan, bisa kamu praktekkan. Dan ini akan kepake banget, terutama ketika kamu ingin bersirkel dengan orang-orang yang lebih hebat, lebih sukses, pengusaha yang udah kaya, kamu mau berteman sama mereka. 4 hal ini menjadi sangat penting sekali. Kenapa? Karena 4 hal ini yang saya gunakan, yang menjadi prinsip saya dalam menjalin pertemanan, dan ternyata sangat efektif banget. Dan gini, dalam bisnis, terutama kalau kita bicara tentang bagaimana caranya bisa mendapatkan investor, bagaimana caranya bisa bergaul dengan orang-orang yang hebat, bisa bergaul, berteman dengan pengusaha yang udah sukses, kita tuh harus jadi orang yang menyenangkan. Kita harus menjadi orang yang orang lain bisa percaya, bisa trust. Nah, 4 cara ini, kalau misalnya kamu bisa lakukan dengan baik, saya yakin banget kamu akan bisa jadi orang yang diterima di pergaulan para orang-orang kaya ini, orang-orang sukses ini. Yang pertama, itu adalah kamu harus menjadi orang yang positif. Maksudnya apa positif? Jadi gini, kalau saya coba tarik ke atas sedikit ke level yang agak abstrak ya. Orang sukses itu sangat paham dengan yang namanya vibrasi, energi, dan frekuensi. Jadi gini, kenapa orang kaya, orang sukses, males banget gaul sama orang miskin? Mereka males banget ketemu dengan orang-orang yang mereka nggak kenal. Kenapa? Karena gini, orang miskin di luaran sana itu banyak sekali yang hidupnya itu negatif. Negatif maksudnya gini, suka ngeluh, suka nyalain orang, isinya hidupnya banyak masalah, itu aja diumbar masalahnya. Gini loh, orang sukses juga punya banyak masalah, tapi mereka nggak pernah ngumbar masalahnya. Mereka fokus kepalanya mencari peluang, cari solusi. Harus selalu positif. Kamu harus punya energi yang semangat gitu loh. Energi yang semangat tuh artinya begitu kamu datang, kamu muncul, kamu tuh bisa bikin mood yang tadinya biasa jadi happy karena ada kamu. Nah, ini yang penting. Caranya gimana ya? Kamu selalu positif. Jangan nyebar masalah gitu aja. Yang pertama, kamu harus jadi orang yang positif. Yang kedua, tips yang kedua, jadi orang jangan kepoan. Jangan suka kepo. Kepo itu maksudnya apa? Suka tahu urusan orang. Jadi kalau misalnya ada yang, misal gini, saya punya teman, kemudian dia bilang, "Deh, gue udah nggak bisnis ini lagi." Oh ya udah, oke. It's okay, good for you. Gitu aja, udah. Nggak usah nanya, lu kenapa udah nggak bisnis ini? Itu kan bagus banget buat lu. Jangan kayak gitu, biarin aja. Kita nggak pernah tahu. Gini, kita nggak tahu di balik seseorang mengambil keputusan itu apa yang terjadi. Borok-boroknya apa, luka-lukanya apa, kesel-keselnya apa. Kalau misalnya itu kita ungkit, kita tanya-tanya, kita selidikin, bisa jadi hal yang tadinya dia nggak seneng terhadap sesuatu sehingga dia harus mengambil sebuah keputusan tidak menyenangkan, itu menjadi diungkit, menjadi diasosiasikan ke kamu sendiri yang nanya gitu loh. Wah, kemarin gue ketemu sama si gede nanyain melulu tuh kenapa gue keluar dari bisnis gue, padahal gue tuh lagi banyak masalah dan segala macam. Akhirnya semua kenangan tentang masalahnya itu malah ke saya, ke si gede ini. Kayak gitu, nggak usah nanya-nanya. Karena gini, kalau dia mau cerita, dia akan cerita. Kalau dia cerita, dengerin aja. Tapi kalau dia nggak mau cerita, nggak usah ditanya. It's not your business. Bukan urusanmu gitu loh. Nggak usah terlalu kepo lah. Nggak usah terlalu iseng, pengen tahu kayak FBI nanyain, lu kenapa nggak gini, kenapa nggak digituin. Nggak usah tahu urusan orang, kecuali urusan tersebut berhubungan dengan bisnismu. Misalnya saya bisnisnya hotel. Bisnisnya operator hotel. Saya punya kerjasama dengan vendor yang menyediakan breakfast misalnya. Nah, kebetulan pemilik penyedia breakfastnya ini teman saya. Teman saya suatu hari bilang, misalnya contohnya, "Deh, gue udah nggak di bisnis ini lagi." Otomatis saya kan berkepentingan gitu kan. Kan saya berkepentingan karena ini relate dengan bisnis saya. Saya pasti tanya, "Kalau lu udah nggak di bisnis ini, gimana dengan vendor yang provide ke gue?" Kan kayak gitu kan. Apakah dengan mundurnya dia dari bisnis ini artinya kualitasnya masih tetap sama dengan owner yang berbeda,
atau harus ganti vendor atau bagaimana, baru saya nanya. Jadi kalau dan nanyanya pun yang berkaitan dengan saya aja, nggak usah tuh kepo-kepoin. Lu kok gini, kemarin saham lu gimana? Terus kemarin yang lu bilang lu beli rumah pakai income dari bisnis ini gimana? Ya bodoh amat. Kalau lu banyak kepo ya, kalau misal kamu jadi orang kepo itu nggak menyenangkan. Kepo itu nggak menyenangkan sebenarnya. Kalau kamu mau jadi orang menyenangkan, jangan suka kepo-kepo. Karena kita nggak pernah tahu loh. Kita nggak pernah tahu. Ini orang seneng nggak sharing hal yang kita tanya. Kalau dia mau cerita, dia akan cerita. Kalau dia cerita, kita dengerin. Nah, ini menjadi yang ketiga sebetulnya. Dari 4 cara untuk jadi orang menyenangkan, yang ketiga itu adalah banyak mendengar. Dan menjadi tertarik dengan apa yang diceritakan. Tapi ya udah, nggak usah terlalu ngulik-ngulik, kepo-kepo, detil-detil. Nggak usah, santai aja. Karena gini loh, kalau kamu terlalu kepo, terlalu pengen tahu, kadang-kadang orang gini. Misalnya ada teman saya cerita, dia punya bisnis restoran misalnya. Restoran bagus, rame. Kalau saya sok kepo, sok pengen tahu, nanyanya apa? Hati-hati kelepasan. Lu supplier makanannya di mana? Wah, itu udah orang udah kayak Kalau ditanya kayak gitu, itu bagi banyak orang, bagi banyak pengusaha itu sensitif. Apalagi kalau baru kenal, gitu ya. Kalau udah teman deket, bawaannya udah ngerti bercandanya, udah ngerti anjing-anjingnya gitu ya. Ya terserah lah, santai lah. Tapi ini kan konteksnya adalah gimana kamu bisa bergaul dengan orang kaya. Maksudnya kamu mau masuk ke circle-nya supaya kamu bisa terima. Kamu cukup banyak mendengar, bertanya sesekali, tapi bertanyanya itu adalah karena kamu punya interest ingin tahu tentang bisnisnya. Misalnya gini, misalnya saya lagi ngobrol sama seorang pengusaha restoran yang sukses, F&B ya. Ini contohnya F&B. Lalu kemudian dia cerita tentang bisnisnya, dia udah punya cabang di mana aja. Lalu kemudian karena saya interest, karena saya pengen tahu lebih jauh, mungkin saya bisa tanya gini, sesuatu yang bisa meningkatkan yang bisa meningkatkan persepsi, kesan bahwa saya benar-benar care sama dia. Misalnya, bapak atau ibu dulu pas memilih bisnis ini itu apa yang menjadi landasan, apa yang terjadi pada waktu itu sehingga memutuskan mau masuk ke bisnis ini. Dia akan cerita. Dulu saya masa kecilnya saya suka dimasakin sama ibu saya dan ini enak banget, dan ini resepnya saya nggak pernah ketemu lagi, makanya saya cari akhirnya saya dapat resepnya. Ya udah, saya masakin teman-teman, ternyata mereka suka, dan karena mereka suka saya coba buka restoran dan ternyata masyarakat juga suka, akhirnya restorannya rame. Nah, di sana dia ingat, masa kecilnya seperti ini, itu kan menimbulkan kenangan yang indah. Seperti itu. Lalu kemudian misalnya, nama restorannya misalnya restoran Matahari. Misalnya contohnya, saya nggak tahu dia ada bener atau nggak. Contoh misalnya random aja. Saya tanya misalnya, kenapa kok namanya restoran Matahari? Filosofinya apa? Nah, itu dia akan cerita lagi itu. Jadi satu pertanyaan itu bisa memancing dia ngejawab 5-10 menit. 3 pertanyaan aja dia udah ngomong setengah jam. Dan selama dia menjelaskan, ingat loh, kamu sebagai orang yang banyak mendengar, sedikit berbicara, harus banyak senyum, dan memberikan gesture yang atentif gitu ya. Artinya kamu memperhatikan, itu kamu akan terlihat sangat menyenangkan sekali kayak gitu. Nah, dengan kayak begitu, dia akan merasa, kamu adalah teman ngobrol yang baik, kamu adalah teman curhat yang enak gitu kan. Jadi akhirnya dia lebih nyaman ngobrol sama kamu. Itu caranya. Yang keempat, nah ini yang paling penting sebetulnya. Ini yang paling penting. 3 yang pertama, kamu nggak bisa lakukan. Karena saya tahu lah, banyak orang yang kadang-kadang suka ngurusin yang bukan urusannya gitu kan. Ribet banget kalau dia nggak bisa nahan diri untuk nggak bisa nanya-nanya yang bukan urusannya. Nah, tapi kalau yang satu ini wajib, ini harus. Kalau kamu mau menjadi orang yang menyenangkan, kamu harus bisa senang terhadap kesuksesan orang lain. Ini penting sekali. Senang di atas kesenangan orang, kesuksesan orang. Just as simple as ikut senang aja. Misalnya ada teman yang nge-share, gua baru IPO. Lu ikut senang, at least say congrats. Congrats. Selamat ya. Congrats ya. Doain gue bisa kayak lu ya. Ajarin gua dong, gue juga pengen bisa sukses kayak lu. Orang seneng loh digituin. Cuman sesimpel ngomong gitu aja. Congrats ya. It's your dream. Ini impian lu, akhirnya lu sampai di sana.
congrats ya, lu udah kerja keras selama ini, you deserve it, lu layak dapet ini. Kayak gitu aja, orang seneng. Nah, sayangnya banyak orang saya nggak tahu di negara lain, di Indonesia itu banyak yang SMS. SMS artinya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Saya harap kamu yang nonton video ini sampai ke menit 10 ini jangan SMS. Harus senang melihat orang senang. Kalau saya jujur ngomong ya, saya senang banget kalau ada teman yang sukses. Kenapa? Minimal banyak yang traktir lah ntar kalau makan, asik. Jadi ikut senang aja. Kalau teman sukses ikut senang, teman achieve something. Teman, misalnya kamu punya teman mendapatkan sebuah pencapaian tertentu, mencapai prestasi tertentu, udah ikut senang aja. Ikut happy aja, ikut tepuk tangan aja. Gak usah lebay sampai, wah dia baru cetak omset 1 triliun, ayo kita rayakan dengan naik kapal pesiar. Gak usah sampai kayak gitu. Jadi kayak santai aja, tapi ikut senang. Ikut senang ketika teman kita berprestasi. Ikut senang ketika teman misalnya ada yang dipanggil jadi menteri. Ikut senang ketika teman ada yang kepilih jadi anggota DPRD kayak anggota DPR kayak. Ikut senang ketika teman ada yang mendapatkan gelar doktor honoris clausa misalnya. Ikut senang ketika temen mulai bisnis, buka bisnis, ikut beli barangnya. Beli barangnya. Ini hal kecil, hal receh, tapi impactnya luar biasa. Jadi 4 tips ini kalau misalnya kamu lakukan dan kamu benar-benar jadi ini sebuah kebiasaan, kamu akan jadi orang menyenangkan, orang yang sukses. Ini akan kepake banget ketika kamu udah dapat jalan bisa ngobrol sama orang yang sukses. Dengan cara yang saya share di sini, 4 cara ini kamu bisa berteman dengan mereka. Mereka akan melihat kamu sebagai orang yang sangat menyenangkan, orang yang positif, orang yang nggak suka ngurusin urusan orang, orang yang ikut senang ketika teman itu senang. Dan itu akan menjadi sebuah catatan pastinya. Karena saya pun begitu, saya orang yang judge the book by its cover. Dan kita semua suka nggak suka, kita nggak usah munafik lah, kita semua saling ngejudge. Kamu mau bilang kamu nggak suka ngejudge orang, no, bohong, kamu ngejudge orang kok. Dan it's okay untuk ngejudge, nggak usah munafik, it's okay. Dan kita juga harus okay kalau kita akan dijudge. Makanya kalau dapat kesempatan, maksimalkan kesempatan itu. Ketika dapat kesempatan bisa duduk semeja nih sama orang sukses, biarkan dia yang ngomong, lebih banyakin dengerin, kasih pertanyaan-pertanyaan yang dia akan happy ketika dia sharing tentang dirinya. It's okay, nggak apa-apa. Kita jadi banyak pendengar aja. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat dan kamu bisa berteman dengan orang-orang yang jauh lebih sukses daripada kamu saat ini.